alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menuntut ilmu. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu berdoanya pengen dipimpin sama Kakak. Siap. Salam. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, agar kalian semuanya semangat, Ibu bakal ngajakin kalian bikin tepukan semangat. Semuanya harus kompak ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, semoga pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir kalian semua bisa semangat ya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat membandingkan jenis pekerjaan yang berada di lingkungannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 jenis pekerjaan yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, yaitu siswa dapat mengembangkan hasil identifikasi jenis pekerjaan dengan menggunakan diagram Venn. Nah, maka dari itu sekarang kita akan belajar mengenai tema 4, judulnya berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 1. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Di sini ada yang sudah tahu belum apa itu pekerjaan? Terus? Apa lagi? Udah? Nah, jadi pekerjaan itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk apa katanya? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada mana nih? Bu, kenapa kok harus kerja? Nah, dengan kita bekerja, kita itu akan menghasilkan uang. Nah, yang mana uang tersebut dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kita. Contohnya, uang kan bisa dipakai untuk beli beras, buat makan, bayar sekolah, bayar listrik. Nah, kan hal-hal tersebut itu termasuk ke dalam kebutuhan hidup kita ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya apa itu pekerjaan. Ibu ingin tanya lagi, ada yang tahu nggak jenis-jenis pekerjaan itu apa saja? Petani, Terus? Apa lagi? Boleh? kerja pabrik, Boleh? Boleh. Supir, ada guru, dokter, pencukur. Itu juga kan termasuk ke dalam. pekerjaan. Nah, di sini perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di daratan rendah, ataukah di daerah pantai? Kalian sekarang hidupnya di dataran apa? Kalau di dataran rendah biasanya jenis pekerjaannya apa aja? Dataran rendah, petani bisa. Dataran rendah, ada petani, pedagang, peternak. Tahu peternak? Kalau peternak ada peternak apa aja? Betul. Nah, kalau ini Ibu pengen ngasih lihat gambar. Kalian tahu nggak ini jenis pekerjaannya apa? Ini pemetik teh. Kalau teh ini kerjanya, kalau metik teh itu kerjanya di mana? Betul. Kalau ini nelayan kerjanya di mana? Kalau ini ada apa aja? Ini ada yang suka makan ayam? Oh iya? Ya. Kalau ini apa? Ada yang tahu? Petani ga? Lalu ini atasnya? Bawahnya? Ini? Nah. Lalu ini yang satu lagi? Supir. Nah, pada buku tema 4, pada pembelajaran 1 itu dijelaskan. Katanya gini, ada teks. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat dengan perkebunan. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat
Coba, di situ ada kegiatan 1. Boleh dibaca terlebih dahulu, tapi ibu pengen dibacanya sama Syahidah. Nah, jadi di mana teh dapat tumbuh dengan baik itu? Teh. Ya. Terus tadi juga ada bagaimana sih cara agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Katanya tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya air sehingga tanah tidak terkikis ke bawah air. Jadi teh juga tanaman teh itu bisa menahan erosi ya. Di sini ada yang suka minum teh nggak? Atau yang pernah minum teh? Nah, dengan cara kita minum teh itu merupakan salah satu cara kita berkontribusi dengan cara mengkonsumsi teh. Jadi kita itu sebagai konsumen teh gitu ya. Namun kita sebagai konsumen itu harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Kan tanaman teh itu merupakan salah satu sumber daya alam yang kita punya ya. Misalkan kalau kita minum tehnya keseringan nih, terus aja setiap habis apa minum teh. Kalau gitu kan produksi teh itu semakin banyak. Berarti teh yang daun-daun teh yang diperlukan itu semakin banyak ya. Jadi kalau semakin banyak otomatis sumber daya alam yang ada itu akan cepat habis. Nah, maka dari itu setiap yang tanaman kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Jadi kita tuh jangan nanam teh tapi si tanahnya nggak dikasih pupuk, nggak dikasih air, nggak disiram gitu ya. Nah, tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebih